Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak siswa-siswi kelas 4 SD Krapyak Wetan yang soleh-soleha. Pada hari ini bertemu lagi dengan Bu Era pada mata pelajaran PPKN, subtema 3, pokok bahasan, kerjasama dalam keberagaman. Materi pada hari ini adalah lanjutan dari materi minggu lalu. Maka dari itu, perhatikan dengan baik ya penjelasan dari Bu Era. Minggu lalu kita telah belajar tentang kerjasama. Kerjasama adalah usaha bersama untuk mencapai tujuan bersama. Contoh-contoh bentuk kerjasama. Contoh di lingkungan rumah, anak-anak dapat membersihkan rumah bersama-sama dengan orang tua dan anggota keluarga yang lain. Contoh bentuk kerjasama di lingkungan sekolah adalah anak-anak dapat membersihkan kelas bersama-sama. Contoh bentuk kerjasama di lingkungan masyarakat, contohnya adalah gotong royong membangun jembatan. Nah, dalam gambar ini, anak-anak dapat melihat semua orang bahu-membahu saling bersatu membangun jembatan ini. Ada dari unsur TNI, ada dari pemerintah desa, dan juga ada dari warga setempat. Sebuah pekerjaan yang berat akan terasa menjadi ringan jika kita melakukannya secara bersama-sama. Ya. Manfaat kerjasama. Yang pertama, pekerjaan berat akan terasa ringan. Contohnya tadi, ketika kita membersihkan kelas sendirian, pasti rasanya terasa berat ya. Namun kalau kita bekerja sama dengan teman-teman di kelasmu, maka pekerjaan berat akan terasa ringan dan lebih cepat selesai. Yang kedua, menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, menjalin hubungan kekeluargaan. Yang keempat, bisa saling mengenal. Contohnya tadi, ketika gotong royong membangun jembatan di kampung, yang awalnya unsur TNI tidak mengenal dengan warga sekitar, tidak mengenal dengan kepala desanya, ya, karena bekerja sama dalam gotong royong membangun jembatan, mereka menjadi saling mengenal sehingga menumbuhkan sikap persatuan dan kesatuan serta kekeluargaan. Yang terakhir adalah meningkatkan rasa kebersamaan. Hal-hal yang dapat memupuk kerjasama. Jadi, jika kita bekerja sama, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah pembagian peran dan tanggung jawabnya harus jelas, ya. Kemudian, keinginan untuk berbagi ide dan pikiran. Saat bekerja sama, misalkan ada satu anggota yang punya ide, yang punya pikiran yang bagus, itu harus dibagi, harus disampaikan ke anggota yang lain, agar menjadi satu pemikiran untuk mencapai tujuan bersama. Ya. Selanjutnya adalah mempunyai tujuan yang sama. Hal-hal yang dapat menghambat kerjasama. Yang pertama adalah peran dan tanggung jawab tidak jelas. Selanjutnya, tidak mau berbagi ide dan pikiran. Nah, ini yang menghambat kerjasama ini ya. Selanjutnya, tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Merasa paling benar, merasa paling pintar, sehingga tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Selanjutnya, berburuk sangka kepada orang lain, ingin menang sendiri, keras kepala, suka menjelek-jelekan orang lain, dan suka membeda-bedakan teman. Nah, ini yang tidak boleh ya anak-anak ya. Contohnya seperti jika ada tugas kelompok yang diberikan oleh bu guru. Anak-anak diminta berkelompok dengan teman yang lain. Nah, anak-anak tidak boleh membeda-bedakan teman. Tidak boleh hanya memilih teman dengan yang teman pintar saja. Itu tidak boleh. Saya hanya mau saya hanya mau satu kelompok hanya dengan teman yang satu suku saja, itu tidak boleh. Hanya mau satu kelompok dengan teman yang sama agamanya saja, itu tidak boleh. Jadi, dalam bekerja sama, kita tidak boleh membeda-bedakan teman, karena itu akan menghambat kerjasama.
Nah, pernahkah kalian bermain engklek? Ayo, siapa yang pernah bermain engklek? Bu Era rasa hampir semua anak pernah bermain engklek ya. Ini dia permainan engklek. Jadi pada tanah ya, pada tanah bisa di halaman rumah atau di halaman yang luas, anak-anak bisa menggambar ini, kemudian bermain engklek. Nah, dalam bermain engklek ini banyak manfaatnya loh anak-anak. Ya, yang pertama itu anak-anak melatih kesabaran. Iya apa ya? Iya, karena anak-anak harus sabar menunggu giliran. Betul? Ya. Yang kedua, anak-anak harus bersikap aktif. Nah, kalau bermain engklek, anak-anak kan harus bergerak, jadi harus aktif. Kemudian, anak-anak juga harus berkomunikasi dalam permainan tersebut, ya. Jadi permainan engklek itu banyak manfaatnya. Sudah Bu Era rangkumkan di belakang ini. Nah, manfaat permainan engklek yang pertama menumbuhkan rasa kebersamaan, yang kedua melatih komunikasi dalam kelompok, dan yang ketiga adalah menumbuhkan sikap aktif dan semangat. Nah, sudah pelajaran hari ini. Alhamdulillah ya. Tapi Bu Era punya tugas untuk hari ini. Tugas yang pertama, anak-anak merangkum materi PPKN tadi pada buku catatan PPKN kalian. Yang kedua, tidak sulit tugasnya, tapi menyenangkan, yaitu anak-anak bermain engklek boleh bersama saudara, adik atau kakak, teman terdekat, atau boleh juga mengajak orang tua kalian. Bermainnya cukup di halaman rumah, tidak perlu jauh-jauh ya. Nah, nanti cukup difoto, kemudian dikirimkan ke Google Classroom bersama dengan foto rangkuman kalian. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.